Baik, selamat sore sahabat Warta Kota. Bertemu lagi dengan saya Nur Mahadi dalam program wawancara eksklusif. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni Bang Lauren Tagalung. Ya. Bang Lauren ini adalah YouTuber yang baru-baru ini viral karena konten cegat lawan arah, khususnya di Tebet, Bang ya. Ya. Hingga berujung cekcok dan akhirnya mengalami pengeroyokan. Oke Bang, sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau saya sekarang lagi sibuk persiapan event mau Binaraga nanti di November dan Desember, jadi lebih aktif latihan aja. Aktif latihan. Gym. Terus di sela-sela kesibukan itu saya ngajar juga kan, ngajar Muay Thai, fitness, private gitu. Dan di waktu yang kosong kita buat khusus konten edukasi lawan arah giat kejalanan. Yaitu kita udah jadwalin Senin dan Selasa. Masih itu, masih getol. Masih. Senin dan Selasa nih Bang nih. Gak kapok. Kapok. Selama ada lawan arah dan mention, jujur ini mention di DM saya itu ratusan. Jadi saya kalau tampung itu saya berpikir kayak ini apa sih, kayak tampungan gitu, apa namanya ya? Saya ini kayak tempat curhatan mereka. Bang, datang dong ke sini. Bang, datang dong ke sini. Parah banget ini videonya. Ini ada yang request ya, ada yang request. Nah, itu request gitu. Jadi dari situ kita langsung meluncur. Gitu sih. Bang, mungkin kan banyak yang belum tahu nih. Sebetulnya apa sih motivasi awal yang membuat Bang Lauren Tagalung ini getol untuk membuat konten cegat lawan arah begitu, Bang? Motivasi lebih ke jengkel kayaknya. Jengkel dan greget gitu. Karena sebenarnya gini, YouTuber yang melakukan ini udah ada sebelumnya. Dua YouTuber yang saya kenal dulu. Yang pertama Komtung, Kukuh itu. Nah, ada kan Kukuh TV ya, Komtung TV. Dan yang di Medan itu namanya Bang Jis. Nah, mereka redup nih, pada akhirnya redup. Pernah saya collab sama mereka, saya tanya-tanya, yaitu karena ada intimidasi. Terus mereka berjuang sendiri, kurang rapih gitu. Jadi kayak situasional aja melakukan. Nah, sekarang ini kita hadir nih. Nah, kenapa saya hadir? Karena di bulan Januari itu di depan mata kepala saya ada kecelakaan lawan arah. Terus tangannya patah. Ya udah, kita tolongin lah gitu. Ya udah, terus habis itu saya mau lewat zebra cross, ini susah banget, gak ada space. Di Buaran tuh mau ke McD. Terus ada mention nih, DM, Bang, sekali-kali buat konten kayak gini dong. Ditunjukin kontennya si Kukuh. Kukuh itu, Nah, terus saya bilang nih, ini masih Januari nih, saya bilang, saya masih pelawan arah. Gitu. Saya masih pelawan arah, saya masih pelaku. Iya. Tapi, saya berpikir-pikir nih, makin banyak nih yang lawan arah ya, gitu kan. Terus saya flashback ke yang kecelakaan itu, lawan arah kan, di depan Januari itu. Iya. Kayaknya saya harus buat nih, saya punya YouTube nih, saya harus up kayak mereka, saya buat. Akhirnya saya buatlah pertama konten zebra cross, baru ke trotoar, dan selanjutnya ke lawan arah. Sampai berkesinambungan. Banyak kolom komentar bilang, ya elah konten-konten. Kita buktikan kita konsisten. Ini bukan hanya sekedar konten, yang orang berdiri hanya 30 menit dapat konten. Kita buktikan 3-4 jam. Berdiri 3-4 jam gitu. Untuk membuktikan bahwa kita ini konsisten loh, kita ini melakukan bukan hanya sekedar konten yang hanya dapat 10 menit, 15 menit kita jadiin konten juga. Gitu. Karena ada jengkelan, ada ada keresahan aja sih. Berarti berangkat dari masalah pribadi mungkin. Masalah pribadi gue lihat, terus jengkel, ya udah gue lakukan. Gitu sih. Kemudian jalan yang pernah didatangi Abang nih, setim itu untuk melakukan konten lawan arah itu di mana aja sih Bang? Termasuk di Jakarta nih. Ada puluhan titik ya. Pertama sekali itu di Buaran, di Pondok Kopi ya. Baru masih sapu bersih di daerah Kalimalang. Nah, di Lampiri, di Curug. Pada akhirnya banyak mention nih. Kan itu kan viral-viral terus kan, apalagi di short YouTube. Banyak mention. Bang, kesini dong. Kita lakukan ke Cengkareng, ke Tebet, nah terakhir ke Tebet kan, ke Jati Padang, Pasar Minggu, banyak lah mas, banyak. Dan makin kesini banyak relawan. Dan ke Medan juga saya pernah melakukan itu, ricuh juga. Gitu. Mungkin itu relawan dengan keresahan yang sama mungkin. Relawan yang keresahan yang sama dan pernah jadi korban.
Korban lawan arah. Oke, Bang, untuk membuat konten lawan arah, biasanya treatment yang digunakan untuk menegur para pemotor yang lawan arah bagaimana sih, Bang? Ya tentunya kan selalu humanis dulu kan. Di awal selalu humanis karena tipe pengendara pelawan arah ini ada 3 nih. Yang pertama tipe mau dibilangin dan dia sportif, putar balik, ngaku salah. Oh iya siap, sorry nih, katanya putar. Yang kedua tipe mau dibilangin tapi ngomel-ngomel. Yang ketiga nih itu ngotot, ngeyel, ngotot, galak dan provokator. Nah ini yang kita imbangin. Dia galak, kita galakin. Kita imbangin. Dia nadanya naik, kita nadanya naik. Jangan sampai kita kena mental. Gitu. Bila perlu kita buat dia kena mental. Gitu. Yang pertama selalu humanis, mau dibilangin, nongol nih. Hampir 90% sebenarnya ini tipe 1-2. Yang 10%-nya ini 2-3 orang tipe 3. Yang ngeyel, ngotot, galak itu. Nah itulah kita berusaha ngimbangin. Tapi ditangkap netizen yang nggak suka, kita ini arogan. Jadi mau lu apa? Kita harus cium tangan. Lu dibentak terus, Pak, tolonglah Pak ya, minta tolong. Nggak mungkin lah. Ya kita ngimbangin. Gitu. Karena badan gede gini ya harus tegas. Apa gitu. Balik lu. Nah, gitu, kira-kira. Jadi ketika ada yang nyolot, maka kita harus diimbangin juga. Diimbangin, naik lagi. Gitu. Oke. Itu sih. Jadi memang untuk pada awalnya berangkat itu dari humanis dulu begitu. Iya, humanis dulu. Pak, lawan arah nih, balik ya Pak. Makasih loh Pak ya, udah ngerti. Tapi gitu kan? Persentasenya berapa persen sih Bang? Orang yang menurut dengan orang yang nyolot, dengan orang yang nyolot parah gitu. Kalau yang persentasenya itu di karakter tipe 1 itu 60. Yang tipe 2 30%. Tipe 3 nih 10%. Itu nemu hanya 2-3 orang aja. Dan itulah yang sering ditangkap, dipotong-potong netizen yang bilang kita ini arogan. Dan di situ bumbu-bumbunya kontennya kan, ributnya. Dan mereka suka. Padahal kita sebenarnya di lapangan itu deg-degan loh. Serius, kita nggak mau yang dapat-dapat kayak gitu. Maunya yang, oke, yuk putar balik lah gitu. Putar balik gitu. Ikutlah gitu ya. Iya udah ikutlah. Kan kita nggak tahu karakter mereka itu di lapangan itu nggak tahu kan emosional mereka. Apakah pakai gini nanti, apakah dilempar, kita kan nggak tahu. Apakah amit-amit ya. Nah, kita juga deg-degan sebenarnya. Tapi karena keresahan itu, ya udahlah kita angkat nih biar ada impact. Orang positif nih nontonnya nih. Tapi bagi yang nggak positif nontonnya, ya elah balik lagi tuh. Konten lu, cuan lu. Ada yang bilang gini Bang, abang kan sipil begitu. Iya. Ya kan, kenapa kok lebih galak daripada aparat begitu? Aparat. Nah itu yang mereka bilang kan, kok lebih arogan polisian nggak gitu? Lah kita nggak pakai beban bos. Kita warga biasa yang nggak ada bawa komunitas harus bawa aparat. Kita ini sipil, lu galak gua galak gitu. Lalu apa bedanya sipil? Lah gua juga sipil nih, gua galak lu galak gua galak. Dan ditangkap arogan. Nah itu kadang-kadang padahal enggak. Please, kita ini hanya ngimbangin, kalian harus bersyukur lah. Nemu orang-orang yang langka kayak kita nih yang punya mental kuat. Ya dong, mana berani nih orang-orang kayak gini. Kalau ada yang nanya, lu mau nggak ikut? Ah nggak berani gua. Iya serius mas. Banyak yang nggak berani mas, karena risikonya besar. Serius, iya. Mungkin Bang, kita spill sedikit soal kasus di Tebet nih Bang. Iya. Waktu itu sempet cekcok dan akhirnya mengalami pengeroyokan. Itu berarti titik awalnya karena dianggap arogan kah? Atau memang mengimbangi nyolot yang tadi atau bagaimana? Iya, mengimbangin sebenarnya. Lebih saya yang bilang tadi pertama, mengimbangin. Karena ada salah satu oknum pengacara, dia berboncengan dengan anak istri, dia mau lewat, dia warga di situ. Terus dia, ya kita keluarkan lah undang-undang bisa. Dia bilang nggak ada standing legal. Ya memang nggak ada standing legal. Cuman kan kita ngambilnya dari undang-undang 22 pasal 256 itu, setiap warga bisa ikut berpartisipasi dalam ketertiban, ya kan? Terus kita mau ajak debat biar nggak macet pinggir. Dia bilang nggak ada guna. Ada videonya itu. Nah nggak ada guna. Saya nggak ada guna debat sama kalian, debat kusir gitu. Justru dia seorang oknum pengacara yang notabene tahu hukum, harusnya ya udah putar balik lah. Jadi kita ambil dari dasarnya aja, lawan arah salah, nggak usah diangkat-angkat kayak hukum atau apa. Dia bilang nggak ada standing legal atau legal standing nggak ada. Memang iya kita sifatnya mengingatkan dan menegurkan. Nah, kalaupun itu yang kita bilang putar balik, itu lebih ke pencegahan. Dia bilang kan jangan menindak, itu tugas polisi. Lah, lu putar balik, kalau lu nggak putar balik, yang lain akan ngikut. Iya. Nah,
Itulah yang naik nada, teman saya si Helmi naik nada, dia naik nada, akhirnya ditangkap para oknum ojol, seakan-akan membentak si anak itu. Nah, akhirnya dia putar balik sih, setelah saya masuk persuasif. Pak, putar lah Pak, saya bujuk-bujuk gini. Nah, lanjut nih, reda 10 menit. Cekcok lagi, ribut. Ada oknum provokator yang mau membubarkan kita. Bubar gitu. Ricuh lagi. Karena kita mau mengimbangi, sifatnya kita mau mengimbangi. Jangan sampai. Karena kita orang merasa kita ini posisinya benar kok. Gitu. Nah, akhirnya dinarasikan dari awal yang membentak anak kecil itu. Dan mencekik katanya. Mencekik warga. Meeting gitu ya? Meeting. Itulah yang terus dibumbuin tuh. Sama oknum ojol yang hadir, yang datang, yang lewat. Sampai berkumpul tuh ratusan. Kita dipukul mundur. Itulah awal mulanya itu. Dibumbuin terus. Dicekik dan dimuntak anak kecil. Dicekik. Sampai kita dipukul mundur ke rumah makan Wongsoyo. Justru gitu yang membuat kredit itu justru provokator itu, Bang? Iya. Kan dibumbuin. Makanya aku bilang ini provokator ini berbahaya nih. Iya. Kalau nggak salah 160 KUHP, perbuatan mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan yang menyalahi hukum ya. Yang terkait provokator, setiap jalan yang abang datangi selalu ada, Bang? Selalu ada, selalu ada. Makin kesini selalu ada, makin kesini selalu ada. Ya. Jadi ini sebenarnya yang mereka pikirkan itu adalah di konten itu. Iya itu. Oknum ojol sih. Konten lu katanya, konten lu, woi konten gitu, bubarin. Iya. Bang, ini kan konten lawan arah ini kebanyakan kontra nih. Untuk orang-orang yang memang terbiasa melawan arah begitu kan. Ada terpikir takut begitu Bang, tiba-tiba di jalan gimana gitu? Ya sebagai manusia normal sih pasti ada ya. Kan di lapangan juga kita kayak gitu, kapan maju, kapan mundur, itu normal. Kapan kita kena mental, kapan kita naik lagi mental kita, itu normal banget. Kalau kita berani, nggak manusia namanya. Ya kan? Bisa-bisa kalau kita merangkul. Iya, kita nongkrong, ngombrol, kita bayarin semua. Itu teknik-teknik yang bisa kita buat di lapangan untuk merangkul mereka. Seperti ini nih, besok nih, Jumat kan? Kita ngelakukan Jumat berkah. Tapi Bang, balik lagi ke soal treatment yang sedikit nada tinggi begitu ya? Iya. Itu berarti menurut abang ini efektif untuk membuat efek jerak? Efektif nggak efektif? Gimana ya? Jadi gini Mas, saya ini pernah dapat pengalaman di jalanan, saya kena mental. Jadi saya mencoba briefing teman-teman, mentalin aja. Kalau dapat pelawan arah yang otot galak, mentalin lagi. Karena saya pengalaman gini, saya pernah dijebrak cross, saya bawa mobil, saya udah melewatin kayak marka. Iya, udah lewat ya. Udah lewat. Harusnya ke kiri itu kiri langsung. Saya salah gitu, saya salah. Yang di belakang udah kleksonin. Sementara di depan lampu merah. Yang di sana akan lewat kan. Sementara jadi saya kayak stres. Aduh, bingung nih mau turun. Bingung. Akhirnya saya maju, yang di sana maju. Terus mobil saya kan pelan nih. Ditendang tuh mobil saya di belakang pakai pantofel. Gue berpikir ini satpam nih gitu. Terus saya dimaki-maki. Ini nanti di bip ya. Gue ngomong apa adanya aja. Pakai otak lu anjing katanya gitu. Terus iya gue salah nih gue bilang. Gue mau turun tapi gimana nih gue bilang. Tapi gue salah gitu kan. Akhirnya gue kena mental Mas. Akhirnya itu terngiang-ngiang sampai ke bawah tidur. Salah. Besok gue gak akan melakukan gitu. Gue lebih tertib. Nah itulah yang gue bawa pengalaman gue itu. Kalau gue mental ini pelawan arah. Mereka akan nyampe rumah. Dia akan berpikir nih. Nah, maksud gue itu seperti pertanyaan Mas itu, bisa nggak ini untuk menjedarkan mereka? Sesuai pengalaman saya, kemungkinan besar bisa. Kemungkinan besar. Dia akan terngiang-ngiang di tempat tidur. Iya ya, gue salah sebenarnya. Kenapa gue dimaki-maki ya? Tapi gue salah. Besok gue. Ini Bang, selama membuat konten itu, apa sih alasan yang disampaikan para pemotor yang melawan arah Bang? Alasan paling klasik adalah yang pertama itu menghemat waktu, apa sih istilahnya? Cepat. Iya, cepat. Nah. Alasan kedua, gue warga sini. Udah biasa. Gitu. Udah biasa gitu ya, lewat lawan arah itu udah biasa. Makanya kita bilang, Pak jangan dibiasain. Nggak boleh. Bukan cuma Bapak yang berbahaya, pengendara motor yang jalur benar juga ikut berbahaya. Terbalik ya.
Masuk lah itu kata-kata lagi. Lu siapa sih? Aparat gak lu? Itu sih. Dari situ tuh. Dia mau cepat, udah biasa, dan bawa aparat. Nah itulah kita edukasi, nggak cuman aparat loh Pak, ini tugas kita bersama. Bapak aja bisa menegur nih, nggak apa-apa. Gitu sih. Karena kalau alasannya kebiasaan, bagaimana sih caranya untuk menghilangkan kebiasaan itu? Pak? Itu yang kita edukasi. Nah satu hal nih, mungkin gak ada pertanyaan di situ. Saya mau bilang di sini nih bahwa banyak pemotor atau netizen itu bilang kenapa nggak di mulutnya? Kenapa lu masuk ke dalam untuk mencegat dan nyuruh putar balik? Satu, mereka lu jadi buat macet. Itu kadang-kadang tuh kalau Mas pernah baca atau Mas pernah dengar gitu. Itu kenapa? Jawaban kita adalah kalau di mulutnya berarti mengarahkan. Sini, arahnya sini. Ini nih mulutnya nih. Harusnya dia mau lawan arah ke sini kan? Ya. Sini ya, sebelah kanan saya. Mengarahkan namanya. Dan besok dia nggak terngiang-ngiang lagi tuh. Oh diarahkan. Tapi kita agak mundur ke belakang. Biar mengingatkan, mengedukasi, kita ajak ngobrol. Pak, lawan arah apa ya? Jangan berbahaya Pak. Lu siapa? Nah disitulah masuk debatnya lagi. Saya warga Indonesia Pak, bisa loh. Gitu, mengarahkan. Apa Jadi, bedanya sama polisi yang di iya kan, nggak di mulutnya. Berarti kalau nggak di mulutnya, mereka nggak tahu lawan arah dong. Ya. Nah itu argumentasi kita di situ tuh. Iya, makanya edukasinya masuk di saat kita nggak di mulutnya. Justru dia udah lawan arah nih. Setelah dia melakukan kesalahan, baru kita ngomong. Itu maksud kita. Makanya kadang-kadang yang nggak mikir, kenapa lu nggak di mulutnya? Lu nyusahin banget sih. Jadi buat macet lu katanya gitu. Kadang-kadang baca deh kalau komentar. Nah itu gue mau jawab. Nah di sini sekarang nih gue bilang bahwa kalau di mulutnya kita mengarahkan, nggak masuk edukasinya berarti. Kalau udah masuk lawan arah berarti dia udah lawan arah nih, udah salah. Kita ngomongin, Pak lawan arah ya. Besok-besok jangan lewat dari sini, jalur yang sono yang benar. Bapak jangan egois. Nah, gitu. Beberapa tempat yang pernah didatangi kan waktu itu kayak Cengkareng, kemudian Selipi, Tebet. Setelah Abang membuat konten itu, apakah ada perubahan pola perilaku dari masyarakat yang tadinya melawan arah jadi berubah, sekarang makin sedikit yang melawan arah begitu? Nah itulah sebenarnya ini sinergitas kita dengan pihak kepolisian ya. Jadi ketika ini ada impact-nya kita angkat ke media, baik dari pemerintah setempat atau pihak berwajib yang menonton ini, atau kirim ini ke linknya grupnya kepolisian atau pihak setempat, mereka otomatis akan razia di tempat itu. Yang tadinya mungkin di saat sore hari mereka terbatas, saya nggak bilang mereka nggak ada ya, tapi terbatas di waktu tertentu terbatas dan anggotanya terbatas, mereka lebih giat lagi. Nah kalau dari masyarakatnya di kolom komentarnya sih saya lihat. Setelah menonton kontennya Bang Lauren, saya jadi malu lawan arah. Setelah menonton kontennya Bang Lauren, saya melihat perjuangan mereka itu kayak saya tergugah untuk nggak melawan arah. Itu saya merinding bacanya. Berarti dari konten ini ada impact positifnya. Okay. Iya. Saya melihat Bang Lauren sampai segitunya dikeroyok, saya nggak mau lagi lawan arah. Perjuangan aksi mereka itu sampai gitu-gitu saya baca. Berarti ada impact-nya. Gue senang banget sih. Ada impact-nya. Dan impact-nya terlihat di situ. Di situ. Tapi nggak tahu ya, itu ucapan nggak tahu ya. Tapi minimal orang baca jadi ikut secara nggak langsung di brainwash gitu loh. Ya, terkristal di kotaknya jadi begitu ya. Mikir gitu 1 menit 2 menit ya juga ya, salah sih sebenarnya. Soalnya gini Mas, kadang-kadang orang yang nonton kita ini banyak kok yang bilang awalnya gini, ini konten apa sih, sok suci. Sok bener gitu. Yang ngomong itu jadi relawan kita. Karena ngelihat kita itu benar juga dia, ya gitu. Iya. Setiap turun ke lapangan berapa sih kru yang biasanya diturunkan? Makin ke sini kita awalnya kan 2 ya, 2, 3. Makin ke sini saya buat 5 atau 7. 7 orang. Kalau ngelihat lokasi yang agak serem, saya buat 10. Biar ada yang nge-backup Mas, ya kan. Kalau ada keramaian minimal adalah teman inilah. Ya. Bisa kebantu. Tapi saya baca-baca juga, lu jangan saat ada keributan lu kabur gitu. Saya lihat-lihat juga yang relawannya Mas, ya serius. Soalnya pengalaman ada saya ini relawan, pas kita ini kabur Mas. Pas udah ricuh kabur, kita berdua tinggal sama teman saya ini. Gila. Tapi relawan udah berapa Pak? Relawannya 150 relawan terdata di seluruh Jabodetabek. Seluruh Jabodetabek ya? Iya. Itu di DM ada, udah saya hitung-hitung, di grup WhatsApp juga. Dan ketika membuat konten selalu datang? Saya sebar grup, atau saya japri, saya DM juga.
itu saya batasin 5 sampai 7 lah. Kalau agak seram 10. Kalau kebanyakan kayak tawuran ntar Iya, nggak benar. lucu. Kita kan mengedukasi. Iya, iya, iya. Bang, pernah nggak merasa apa namanya mengalami ancaman entah itu verbal gitu ataupun apa namanya fisik? Kalau verbal iya. Ancaman seperti apa sih yang mereka Awas sampaikan? lu ya, gua tandain lu ya. Hmm, Awas lu ya, gua sabet lu gitu. hmm, Itu menurut gua hmm. nggak ada itu gua bilang. Nggak ada ya? Kadang kita bilang, iya gua tungguin. Hmm. Jadi sebenarnya kita jangan sampai drop, Mas. Iya. Memang iya kita sebenarnya ada ketakutan, tapi jangan sampai drop gitu. Dia nyolot kita nyolotin lagi, dia ngeyek gitu kita ngeyekin lagi. Hmm, Iya, datang. hmm. Datang, lu yang salah kok. Akhirnya nggak datang-datang. Tindakan fisik yang pernah dialami, Bang? Hmm, Pemukulan kah atau nggak ada sih. Paling intimidasi kayak tarik kera gini tarik waktu di kera? Medan ya, di Medan itu. Tapi saya counter attack juga sih. Teman Hmm. saya datang tuh. Udah akhirnya dia yang di Medan kan gitu. Akhirnya dia Ya, kayak oke. ayam sayur. Jadi counter attack, Mas. Teman saya itu siap panggil semua, Mas. Merapat ya, langsung. Brrr. Tapi kalau yang di sana, ini sekedar informasi ya, Ya, yang di Tebet. oke. Itu udah ratusan ojol. Teman kita dari kumpulan Batak Bersatu, Hmm, Satu Darah, hmm. kemudian ada anggota juga, itu datang, Mas. Mereka udah WhatsApp kita ada di belakang. Total yang datang itu 35 orang. Hmm. Tapi kalau saya bilang, apa yang terjadi? Nggak lucu juga. Ini pengalaman pribadi saya. Ya, ya. Pengalaman pribadi saya. Jadi kalau dimentalin, udah tahu salah dimentalin, dia akan bisa sadar. Gitu. Hmm, Dia akan bisa sadar. hmm. Oke, oke. Sama kayak dapat hidayah, Mas. Ya kan? Ya. Ditabrak. Besok-besok dia kan nggak mau lagi kan? Hmm. Aduh, aku ketabrak nih karena lawan arah. Aku sih salah. Ya, selalu ada kejadian dulu ya Iya, di kena baliknya. mental. Kayak gue nih kena mental. Dimaki-maki loh. Padahal kalau turun bisa saya hajar. Contoh nih ya. Bisa saya hajar. Tapi gue salah gimana nih? Gue bilang ya udahlah. Gue pikir besok gak mau lagi aku. Pas udah di jalan nih, Mas. Gak mau, udah lebih tertib. Jangan sampai di sebelah kiri itu kan kiri langsung kan saya salah. Ya udahlah, ambil kanan. Tapi Bang, ini penegasan lagi nih. Karena persepsi orang-orang kan apa namanya menganggap Abang itu memang tadi arogan itu. Nah, penegasan lagi bahwa memang treatment yang sedikit naik, nada yang naik itu kan tidak selalu, Bang. Tidak selalu. Tidak selalu ya. Dan biasanya dibawa dari arah yang humanis dulu begitu. Iya, benar. Benar. Okay. Jadi humanis, dia naik, kita naik, dia lebih naik lagi, kita naikin lagi. Okay. Kalau makin belajar dari Tebet, makin rame, ya udah kita mundur aja. Wong waras ngalah aja. Belajar dari Tebet. Soalnya dulu kita nggak ngalah-ngalah kita. Makanya makin rame itu sampai jam 8-an kan. Iya. Kalau kita mundur, bubar, harusnya nggak terjadi itu. Harusnya. Oke. Bang, dari Tebet kita geser sedikit ke Selipi nih, Bang. Iya, yang terbaru ya. Kacau. Selalu ada aja cerita. Aduh. Okay. Di Selipi juga ada cerita unik juga nih, Bang. Bisa diceritakan itu sampai dilempar batu itu ceritanya gimana? Awalnya kan ini mention udah, kalau saya udah dari dulu lah, Bang ke Selipi dong. Dan kebetulan ada media sosial yang besar, gue lihat dashcam apa gitu ya, Selipi gitu, banyak yang tag saya itu, Bang main ke Selipi, wah lihat nih Bang Selipi. Jadi sebenarnya itu berawal dari tag dan mentionnya subscriber dan DM, gitu. Nah akhirnya kita berpikir boleh deh. Tapi kita baca suasana juga, wah ini kayak Tebet nih, berarti harus rapi, koordinasi dulu nih. Dan kita koordinasi di saat itu sama Polsek Palmera ya, diterima sama Pak Kanit. Pak Kanit kebetulan suka nonton konten itu. Dan dapat izin? Ya sebenarnya gini, kita ketika pergi ke kantor polisi, mereka statementnya nggak pakai izin ya, koordinasi. Jadi sifatnya tatap muka, permisi. Nah, kalau izin itu berarti dalam bentuk surat. Nah, di kepolisian itu, ini sekarang saya buka nih, di kepolisian itu sebagai kita relawan yang berangkat dari undang-undang itu nggak dibolehin. Iya, nggak dibolehin. Tapi sifatnya koordinasi. Oh ya udah, lakukan, bagus itu. Nah, biasa seperti masukan pihak kepolisian, humanis ya, hati-hati. Itu aja. Tapi belajar dari Tebet, yang kita di Polsek Palmera itu, akhirnya beliau mendampingin sama 2 anggotanya. 2 anggota. Iya. Intel Buser ya. Nah, karena kalau ada tindak pidana mereka langsung ya. Dan itulah yang terjadi, ada pelemparan batu.
Reskrimnya kan non in frame ya. Oke. Mereka memantau. Jadi sifatnya memantau dan melihat aja. Hmm. Gitu, melihat oh masih aman. Dan itulah yang terjadi. Menit ke 30 kita berdiri, ada yang melempar batu. Memang di situ alur ceritanya, kronologinya, pelawan arah, udah dibilangin teman saya si Helmi yang channel The Papa Rock TV. Ya. Tapi dia lewat. Pada prinsipnya, karena di awal banyak yang lewat, kita akhirnya tegasin nih, jangan sampai lewat. Si teman saya ini menahan, apa istilah di belakang jok motor itu? Ya, ya, behel motor. Sementara di jalur yang benar ada mobil, dia akhirnya belok agak ke kiri gini, biar menghindar dari mobil. Pas ditahan, jatuh. Itulah yang membuat push agak ricuh, karena di depan sana itu mereka udah pantau. Saya udah bilangin sama teman-teman, tenang semuanya, jangan sampai terpancing karena mereka memantau kita. Kalau dari percikan dari kita mereka akan jadi, ya itu ternyata terjadi karena yang jatuh itu. Dan itu salah paham ya. Dan itulah yang dinarasikan mereka juga, kita arogan lagi. Padahal hanya menahan tuh teman saya, tahan, dia ngegas ke kiri. Ke kanan karena ada mobil di depan dia. Ya. Jadi oleng, jatuh gitu. Yang kedua juga jatuh karena dia mau ngegas, jam tangan teman saya ini si Helmi nyangkut di remnya depan. Jatuh nyangkut. Nah, itulah baru makin ricuh dilempar. Reskrim ya bahasa akhirnya nggak datang-datang. Tindakan fisik yang pernah dialami, pemukulan kah atau nggak ada sih. Paling intimidasi kayak tarik kera gini waktu di Medan ya, di Medan itu. Tapi saya counter attack juga sih. Teman saya datang tuh. Udah akhirnya dia yang di Medan kan gitu. Akhirnya dia kayak ayam sayur. Jadi counter attack Mas. Teman saya itu siap panggil semua Mas. Merapat ya. Langsung. Tapi kalau yang di sana, ini sekedar informasi ya. Yang di Tebet. Itu udah ratusan ojol. Teman kita dari kumpulan Batak Bersatu, Satu Darah. Kemudian ada anggota juga. Itu datang Mas. Mereka udah WhatsApp kita ada di belakang. Total yang datang itu 35 orang. Tapi kalau saya bilang, apa yang terjadi? Nggak lucu juga kan? Nah, mending hanya memantau saja. Memantau, mengamatin aja. Biarlah nanti mundur pelan-pelan. Karena pihak kepolisian juga udah ada. Sebenarnya persoalannya makin meluas gitu. Iya, jadi nggak lucu. Jadi kayak bentrok massal nanti. Nah, dan mereka juga ratusan kan. Teman saya yang datang 35 orang. Gitu. Ya udah mereka nahan akhirnya. Ancaman datang nih dari banyak orang, tapi tetap nggak akan kapok. Karena kita benar Mas. Iya, nggak akan kapok. Dan akan terus melakukan itu. Ini berkelanjutan ini berarti. Selama ada mention DM kayak kita, soalnya saya berpikir gini, kadang saya diskusi sama tim, stop lah ya, udah cukup lah. Kayak teman saya nih si Helmi, dia itu berkecukupan Mas. Dia itu punya bisnis cluster. Makanya kalau orang bilang, cuan lu, AdSense lu apa cuan? Ya elah ini, apain sih risikonya kalau ini cuan lu lakukan dong. Gitu. Ini nggak hanya sekedar cuan. Gitu. Dan gue juga punya usaha sendiri juga dan ngajar juga gue kan. Cukup lah, badan gue juga cukup lah untuk ngebiayain dari hasil kerjaan gue, nggak hanya ini. Maksud gue itu gini, apa ya, kayak panggilan aja gitu. Dari awal, tujuan awal ini kayak panggilan aja gitu. Panggilan aja, terus mention makin banyak, gue baca-baca balik, gue bilang nih. Jadi terketuk gitu. Iya, bro, video nih rame banget. Eksekusi gak ini? Bahasa kita eksekusi ya, bukan eksekusi negatif ya. Ke lapangan gini. Ini sadis nih bro, lawan arahnya. Ya udah yuk besok. Nah, WhatsApp lah itu grup-grup relawan. Gitu sih. Jadi sebenarnya ada sih kepikiran mau stop gitu. Pernah saya buat juga di grup di story. Kita stop gak ini giat kita ini? Presentasinya 90% maju terus. Kekuatan netizen yang membuat kita kuat Mas. Iya. Ini nanti terbaru nih mau di mana nih bikin konten lawan arah nih? Sebenarnya kita itu rahasia loh Mas. Aduh rahasia. Iya rahasia. Tapi antara Jakarta Barat dan Depok. Antara dua itu tuh ya. Iya, soalnya kalau kita publish jadwal kita, haters bos datang nyampirin. Soalnya bilang juga ada buat live. Live. Langsung. Wah, nggak lucu lah orang datang nanti langsung di hari itu kan yang nggak suka gitu. Tiba-tiba ramai jalan itu. Iya. Mereka di sana nih, mereka di sana kan nggak lucu. Makanya kadang-kadang yang bilang, "Bang, buat jadwal resmi dong." Apaan? Ini rahasia kita, ini rahasia pusat di mana. Jadwal resmi. Iya, besok-besok kita tiba-tiba di sana gitu. Jadi nggak terbaca gitu. Tapi clue-nya di Jakbar Senin dan Selasa itu atau nggak di Depok.
Mas, benang merah orang yang apa sih lawan arah itu sebenarnya apa sih? Ya, Kenapa sih gitu? itu tadi yang alasan mau cepat itu kan. Sebenarnya ini lebih ke mental sih. Mental yang udah terbentuk menjadi karakter kan. Ya. Heeh. Jadi kalau ditegur itu karakter yang udah terbentuk mendarah daging ini, inilah tipe ketiga itu. Nggak mau dibilangin. Bebal gitu. Bebal, iya. Tapi kalau dia di tipe yang 1 2 itu belum menjadi mendarah daging nih. Oh iya ya salah. Putar dia. Masih mengakui kesalahannya. Iya mengakuin, sportif nih. Nah, Hmm. mengakuin gitu. Jadi sebenarnya benang merahnya itu di karakter sebenarnya. Karakter. Makanya harus kita ngomongin terus. Makanya kadang-kadang mau mentalin nanti dibilang arogan. Jadi sebenarnya harus dikasih mental gitu loh, Iya. Mas. Ngerti gak sih? Iya. Kayak pengalaman gue dikasih mental, ditendang, dimaki. Gue kena mental loh. Serius. Gue kena mental. Gue mau turun dari mobil, apaan Mas lu? Tapi gue salah gitu loh. Malu kan. Sadar salah. Sadar salah gitu loh. Padahal gue udah dimaki loh. Anjing lu. Pakai otak lu. Terus gue habis 100 meter, gue cek mobil gue. Ya itu tadi, ada bekas pantopel di mobil. Padahal bisa gue tuntut kan sebenarnya. Tapi salah gimana cerita? Gue salah gimana ceritanya gue bilang. Iya. Kesadaran juga termasuk berarti di sini. Itu dia. Iya. Kalau nggak dari kesadaran, ya akan sampai kiamat gini terus. Makanya kayak saya cerita pertama tadi Mas, kan saya masih pelawan arah tuh. Ya. Akhirnya saya tersadarkan yang saya lihat kecelakaan pada tulang. Wah nggak boleh nih gue bilang. Gue angkat nih gue bilang. Jadi role model lah ini dalam melawan arah. Nggak pernah lagi lawan arah saya. Serius. Makanya kalau orang bilang nih Mas ya, emang kayak nggak pernah aja lawan arah lu. Pernah. Gue dulunya pelawan arah. Tapi gue sadar. Iya, mending bandit dulu, jahanam dulu, Lucifer dulu kan, baru jadi baik daripada iya. Aduh. Oke. Karena memang Bang, melawan arah itu sebuah tindakan lalu lintas yang paling fatal Bang ya. Pelanggaran lalu lintas yang paling fatal. Iya, benar. Dibandingkan pakai helm gitu kan ya. Nah, itu. Mending lu mati sendiri ibaratnya kata-kata kita gitu kan. Tapi ini lu membuat orang yang di jalur benar juga ikut, padahal dia udah tenang, udah pelan, tiba-tiba bluk gitu kan. Itu sih, jadi makanya ini menurut saya ya, setelah diskusi juga kemarin sama Prof apa ya namanya ya, Prof Bagong, itu dibilang ini antara sinergitas semua pihak. Kayak kita relawan, sama pihak kepolisian, sama pihak yang pejabat setempat gitu. Tujuannya apa? Membuat tindakan tegas ke pelawan arah ini. Ambil contoh kasus di negara Singapura, itu mereka jarang yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Karena apa? Ketegasan hukum di sana jelas banget. Nyampe kita ke bandara Singapura, yang tadinya kita sering meludah contoh, nggak mau meludah, yang sering merokok, nggak mau merokok. Padahal itu hanya sepersekian menit doang. Nyampe, nggak perlu bimbingan les 1 minggu. Karena apa? Kita tahu, wah Singapura nih, boys. Jangan, Singapura nih. Kita langsung, wah Singapura nih. Udah terpatri tuh ya di pikiran kita gitu. Nah, kalau di sini kan masih tawar-menawar, Mas. Paling gue ditilang 100.000. Paling gue ditilang 86 bos. Iya kan? Tindak tegas dong. Bila perlu tarik motornya masukin penjara gitu aja. Nah, di undang-undang terbaru kan aja ada tuh. Pelawan arah maksimal hukum 2 bulan. Bagus. Nah, ini harus ditegasin nih. Sebenarnya undang-undangnya udah ada. Sanksi pidana maksimal 2 bulan. Harus ditegasin. Itu dia tuh. Iya. Harus segera gitu ya. Iya. Makanya dari rentetan kejadian kita yang kemarin, dari digeruduk, truk lawan arah, 1 minggu kemudian, wah itu langsung panas tuh beritanya kan. Makanya yang tersangka jadi yang, kalau orang lihat sebenarnya korban kan, tapi dibuat tersangka, karena dia ngelawan arah. Udah masuk penyidikannya sekarang, yang di Lenteng Agung. Udah ditahan ya? Udah ditahan ya? Pelakunya. Belum tahu sih. Udah ditahan ya? Nah itu. Nah edukasi ini yang kita masukin terus nih ke mereka-mereka yang alah, lawan arah biasa bos. Gua cuman perintil-perintil di samping kok gitu. Itu yang kita edukasi terus. Bukan cuman lu nih bro, ayolah. Satu lagi mungkin harapannya Bang. Harapannya apa sih dengan adanya konten lawan arah, cegat lawan arah ini? Harapannya apa Bang? Harapan saya itu minimal dari skala 100% adalah kesadaran 20%. Memang indikatornya agak susah sih ya, masih bias ya. Gue nggak bisa mengukurnya dari mana. Tapi harapan gue itu di tiap tempat itu atau ada impact dari yang kita angkat di media sosial itu 20-30% lah ada perubahan. Kesadaran. Makanya tadi balik lagi ke awal ya. Kesadaran diri sendiri nih. Mau sampai kiamat juga kalau nggak dari kesadaran
akan terus ini ada. Hmm. Jadi harapan gue, sadarlah berlalu lintas, tertib berlalu lintas, jangan lawan arah, malu lawan arah. Kalau ditegur tahu diri, terus jangan naik trotoar, itu bagian dari tertib lalu lintas juga kan, gitu sih. Malu. Kalau ditegur, ya sportif, siap salah, gitu Ya, aja sih. mengakui kesalahan. Iya. Baik. Sobat Warta Kota, Mas Lauren ini, Bang Lauren ini selain menjadi konten kreator di YouTube, beliau juga merupakan seorang atlet binaraga nasional dan pelatih Muay Thai. Iya. Kita akan kupas sedikit terkait dengan apa sih profil, siapa sih sebenarnya Lauren Tagalung ini? Oke, Bang. Iya. Awal mula ingin masuk, awal mula menggeluti lah. Istilahnya menggeluti bidang binaraga tuh apa sih? Kapan dan kenapa? Awalnya saya itu pemain bola, Mas. Pemain bola? Iya, Porda di Sumut. Beberapa pertandingan banyak saya ikutin dari SSB, Sekolah Sepak Bola. Terus saya juga sampai mengambil jurusan olahraga, kepelatihan olahraga, sarjana olahraga. Dan akhirnya saya nge-gym karena cedera lutut dulu main bola. Awalnya itu nge-gym untuk membenarkan lutut saya, leg press. Ya. Ada pelatihnya bilang, kamu latihan leg press aja, squat jam gitu. Tapi makin hari, makin minggu, bulan, saya belajar juga dari majalah dan internet, pola makan, pola latihan, makin jadi nih badan saya. Gitu. Itu awal mulanya, makin jadi di tahun 2007 ke 2008, 2009 saya ikut event Elmen dulu. Juara, ikut event lagi 2010, 2011 juara lagi. Jadi saya dianugerahin genetik lah yang bagus dari Tuhan gitu. Hanya 1 tahun, 2 tahun latihan, pola makan, udah ada sispeknya, udah jadi, saya juara gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Awalnya nggak kepikiran tuh? Nggak kepikiran karena dari cedera itu awal mulanya, dari cedera main bola itu awalnya. Terus bola saya lepas, udah nge-gym lah kayaknya. Keren nih kalau buka baju di kolam gitu kan, keren nih, banyak cewek-cewek, itu gitu awal mulanya Mas. Asalkan jangan homo ya, homo berat nih. Gitu. Mulai ikut berbagai macam kejuaraan begitu dari Iya, kejuaraan nasional, terus keluar negeri juga, dan ini juga persiapan keluar negeri saya kan, nanti terakhir di Bali Desember nanti saya ikutin. Kemudian yang pelatih Muay Thai, iya benar 2016 saya mulai belajar ya, baru ngambil sertifikat, baru mulai mengajar-ngajar. Kenapa bela diri Muay Thai? Karena saya basicnya kan bisa karate kan, terus dulu happening banget tuh ngelatih Muay Thai gitu. Kenapa nggak saya tambah value saya, nilai saya jadi pelatih Muay Thai juga, gitu sih. Tapi sempat menggeluti karate juga selain Muay Thai? Iya, dulu di kampung kan kita kan karate ini happening juga, anak kampung kan, gitu. Berarti berapa lama Muay Thai, Bang? Berlatih dari 2016 itu memperdalam Muay Thai. Dan mulai menjadi trainer 2018. 2018. Jadi personal trainer Muay Thai. Awalnya kan personal trainer gym dulu. Ya. Nah, kalau hanya gym kan yang kita kuasain kurang nih. Kita kuasain lah Muay Thai, boxing gitu, biar bisa nambah-nambah value, Mas, nambah nilai. Oke. Ada Muay Thai boxing gitu. Muay Thai boxing gitu. Tapi Bang emang awalnya dari Medan nih, Bang? Awalnya dari Medan, asal dari Medan. Dari Toba, Balige. Anak Balige nih. Ke Jakarta tahun berapa nih? Ke Jakarta tahun 2010. 2010. Sekarang tinggal di Jati Asih, Bekasi. Di Jati Asih, Bekasi. Nah, Sobat Warta Kota, Bang Lauren juga sedang mempersiapkan diri untuk kejuaraan di Filipina, Bang ya? Iya. Binaraga. Rencana, mudah-mudahan. Boleh minta doanya mungkin ke... Ya, mohon doanya, persiapan ya, harapan ini berjalan sehat lah. Intinya sehat. Kalau nggak sehat kan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Sehat, kemudian nanti sampai hari H bisa mendapatkan hasil yang terbaik Indonesia. Oke. Kalau lawan arah masih dilakukan cuaks. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di wawancara eksklusif episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.